korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari Tuhan katakan, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memperhatikanku. Haleluya, kau sediakan yang terbaik, kau berikan kepada kami apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia,
Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain.
kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kerinduan saya adalah walaupun kita tidak bertatap langsung Bapak Ibu sekalian dalam ibadah offline, saya rindu kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara yang hidup kepada Tuhan sehingga saudara boleh kuat bersama Tuhan dan keluar sebagai pemenang. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak sekalian, hari ini saya mau sampaikan beberapa pengertian yang kuat buat Bapak sekalian. Saya rindu kiranya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saudara punya pondasi yang kokoh untuk terus perkasa, terus kuat bersama Tuhan. Nah, Bapak sekalian, sudah tidak kita bisa pungkiri bahwa sejak kejadian COVID-19 ini memang sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, begitu menggoncangkan kehidupan banyak orang, Bapak sekalian. Nah, di dalam peristiwa COVID ini ada beberapa pengertian, hikmat yang saya pribadi dapat, Bapak sekalian. Salah satu hikmat yang saya peroleh, ada beberapa hal yang menjadi perenungan yang saya mau sampaikan hari ini kepada Bapak sekalian. Saya berharap pengertian-pengertian berikut membuat kita mengalami kelegaan dan membuat kita mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan di dalam melewati hari-hari yang kita lewati bersama ini. Yang pertama, saudara Bapak sekalian, mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, Bapak sekalian. Demikian firman Tuhan, Bapak sekalian. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat ke-8, ayat ini sangat singkat, ya sangat singkat. Firman Tuhan berkata begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Saudara, jujur ya, melalui peristiwa COVID ini saya itu baru sadar gitu Bapak sekalian. Ya, betul Alkitab berkata bahwa di masa kegoncangan emas dan perak itu tidak berharga, uang itu tidak berharga. Makanya firman kata yang paling penting kita bisa makan dan kita bisa minum, saudara. Katakan amin, saudara. Ya, yang paling penting kita bisa makan dan minum. Nah, saudara, ini juga menjadi bahan keputusan gereja kita, karena sadar bahwa yang paling pokok yang dibutuhkan oleh jemaat itu, yang paling fundamental adalah makan dan minum. Nah, saudara, berdasar pengertian ini, nanti gereja kita akan tetap membuat satu program untuk sembako bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kita rencanakan tiap bulan kita buat program pembagian sembako khusus bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Karena saya sadar secara pribadi, saudara mungkin gak punya uang yang berlimpah, saudara gak punya harta yang berlimpah, tapi kalau saudara bisa makan, bisa minum, itu luar biasa. Itu udah cukup, saudara. Saudara sehat, itu udah luar biasa. Itu udah sesuatu yang luar biasa. Dan dari pengertian ini saya bersyukur sama Tuhan bahwa asal ada makanan dan ada pakaian, cukup itu buat kita. Kata apa, saudara? Ya, kita sehat, kita boleh menikmati hidup ini. Makanya firman Tuhan berkata bahwa hidup itu lebih berharga dari apapun. Kehidupan itu lebih penting dari segala apapun, Bapak sekalian, ya. Kita sehat, kita bisa menghirup udara yang segar, ya. Saudara boleh menikmati kebersamaan dengan keluarga. Saudara mungkin gak punya harta berlimpah, tidak punya tabungan yang berlimpah, tapi saudara cukup kalau punya makanan dan minuman. Alkitab berkata, cukuplah itu. Katakan amin, saudara. Ya, dari pengertian ini, saudara, saya ingin memang jemaat-jemaat yang kami gembalakan minimal, saudara, mempunyai sembako untuk dia punya bisa makan dan minum, ya. Karena Alkitab berkata ini kebutuhan yang dasar yang memang menjadi sesuatu yang diperlukan oleh setiap orang.
Nah yang kedua saudara, bagaimana supaya kita tidak tergoncang saudara? Tadi Alkitab berkata, kita mendapat kasih karunia Tuhan, untuk Tuhan tetap memberi kita kecukupan untuk sembako, untuk makanan. Yang kedua Bapak sekalian, bagaimana supaya kita tidak tergoncang Bapak? Yang kedua adalah Bapak sekalian, Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 18. Katakan amin Bapak sekalian ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-18. Efesus pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan Bapak sekalian ya. Saudara, saya percaya kalau kebutuhan makan dan minum Tuhan sediakan, itu adalah kebutuhan dasar yang membuat kita terus bisa membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, membangun hubungan yang semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan, menikmati keindahan hadirat Tuhan ya. Yang kedua adalah saudara, bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan? Efesus pasal 2 ayat 18, demikian firman Tuhan saudara. Karena oleh Dia, yaitu oleh Kristus saudara ya, kita kedua pihak, ini konteksnya orang Yunani dan orang Yahudi ya, artinya ya, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Katakan amin saudara ya. Bapa itu di surga itu sumber kehidupan, sumber penghiburan, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera ya, sumber pengharapan, sumber kasih karunia. Saudara, setelah saudara Tuhan oleh kasih karunia boleh menikmati, Tuhan cukupkan untuk kebutuhan pokok saudara, makanan minum. Salah satu kebutuhan yang kedua yang kita rindukan, yang memang menjadi kebutuhan manusia adalah kita butuh datang sama Bapa. Iya, kita bisa datang mencurahkan seluruh hidup kita, kita bisa datang seluruh kerinduan kita bisa datang menghampiri tahtanya ya. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 19 ayat 11, di hadiratmu ada kehidupan, di hadiratmu ada sukacita yang berlimpah saudara ya. Saudara, saya percaya hanya Tuhan sumber sukacita kita, hanya Bapa sumber damai sejahtera kita, dan hanya Bapa sumber informasi yang paling bisa dipercaya saudara. Saudara, kalau saudara baca WA, saudara baca Instagram, semua itu banyak berita-berita, baik berita yang membingungkan, baik berita yang menakutkan, baik berita yang mencemaskan, berita yang juga membuat perasaan tidak menentu. Tetapi Alkitab berkata, waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, minimal, saudara perhatikan, waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan oleh karena penyertaan Roh Kudus, makanya Alkitab berkata, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh, rohnya roh besar, ini Roh Kudus saudara, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya ini roh saudara. Jadi yang bisa membawa kita berjumpa dengan Bapa, sumber pengharapan, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih dan sayang, itu hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menyertai kita. Tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa berjumpa dengan Bapa. Saudara akan tersesat, nanti bertemu dengan Bapa yang lain saudara. Katakan amin ya. Tetapi Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah di dalam Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Katakan amin saudara. Jadi yang kedua adalah saudara, bagaimana kita supaya tidak tergoncang? Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kedamaian, dan segala macam di dalam hadirat Tuhan, saudara. Semua itu tersedia buat kebutuhan jasmani, rohani, dan jiwa kita. Ya, karena di dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kehidupan. Artinya, kalau saudara memiliki iman, saudara punya iman untuk masuk dalam hadirat Tuhan, maka akses kepada kasih karunia yang berlimpah-limpah, yaitu kehidupan, damai sejahtera, pemulihan, kesegaran tersedia buat saudara. Katakan amin. Saudara mungkin masih ingat waktu Tuhan Yesus disalib, saudara, di detik-detik terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata gini, finish, sudah selesai. Dan Alkitab berkata, maka tabir bait Allah itu terbelah, saudara, dari atas ke bawah. Apa artinya? Artinya berkata, bagi orang yang percaya Yesus, Alkitab berkata, oleh darah Yesus kita sekarang mempunyai keberanian masuk ke ruang Maha Kudus, berjumpa, menikmati kasih dan zaman kuasa Tuhan. Saudara adalah orang yang paling berbahagia karena saudara punya akses masuk ke ruang tahta Maha Kudus. Saudara paham agama, kalau orang bilang bertemu dengan Bapa itu kalau udah mati. Ya, padahal saudara sejak sudah dilahirkan kembali, saudara bisa bertemu dengan Bapa, membangun hubungan yang intim, membangun hubungan kasih dengan Dia, menikmati pengenalan akan Dia, dan bisa berjalan setiap hari bersama Dia. Itu karena Yesus. Katakan apa, saudara? Jadi surga itu bukan nanti, surga itu sekarang. Amin. Makanya Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Katakan aja, saudara. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saudara bisa menikmati sistem kuasa surga selagi saudara masih ada di bumi. Katakan amin. Saudara bisa menikmati hukum surga terjadi di dalam hidup saudara walaupun masih saudara di atas muka bumi. Apa itu hukum surga? Alkitab berkata, kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tetapi tentang soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Yang kedua, Alkitab juga berkata bahwa kerajaan surga itu bukan hanya perkataan, tapi kuasa, saudara. Ya, saudara mengalami satu pengenalan dan pengalaman dengan kuasa yang realistis, dengan kuasa Tuhan yang real, yang nyata, dan itu sungguh-sungguh saudara alami, saudara nikmati, dan mengubah hidup saudara, sehingga keluarga saudara, hidup pribadi saudara sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana saudara tidak bisa tergoncang? Yang tidak tergoncang adalah saudara mesti, mungkin ini awalnya mungkin dari poin pertama tapi tidak apa-apa. Ya, yang ketiga, supaya saudara tidak tergoncang, ya, saudara, kita bersyukur sama Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita mempunyai kepastian kehidupan yang kekal. Kata apa, saudara? Saudara jangan kaget ya kalau malam masa COVID kita dengar ada teman-teman kita hamba Tuhan meninggal. Kok hamba Tuhan meninggal? Oh, jangan salah mengerti, saudara. Bukan meninggalnya yang penting, tapi di dalam siapa dia meninggal itu yang paling penting, saudara. Kata ini ya, jangan ada perkataan, oh kenapa itu hamba Tuhan itu sungguh-sungguh hamba Tuhan luar biasa tetap meninggal. Oh, kita nggak punya hak untuk menghakimi. Tidak penting, saudara, bagaimana seorang meninggal. Yang paling penting di dalam siapa dia meninggal. Katakan amin. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Bapak sekalian. Yohanes pasal 10 ayat 28, saudara, ya. Saudara, saya percaya saudara tidak akan tergoncang. Yohanes 10 pasal yang ke-28, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 28. Ya, Bapak sekalian, kalau bahasa bebasnya begini ya. Kalau memang misalnya Tuhan izinkan kita harus meninggal, ya sudah gitu ya. Bahasa kasarnya gitu ya. Ya sudah.
Ya, tiap orang nggak bisa menghindari kematian. Tapi yang paling penting adalah saudara punya kepastian keselamatan kekal. Itu yang paling penting, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Ya, kita nggak bisa menghindar, sama seperti teman-temannya Sadrak, Mesah, dan Abednego ya. Waktu dihadapkan oleh Nebukadnezar, kalau kamu tidak sujud menyembah kepada patung, ya, kamu akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Saudara, ya gimana ya, kadang-kadang hidup memang nggak ada pilihan, hadapi gitu ya. Tapi ini perkataan yang baik yang Sadrak, Mesah, dan Abednego bilang begini, kalau Allahku yang aku sembah tidak bisa menolong aku, meloloskan aku misalnya dari bencana ini, aku percaya Tuhan tetap menyertai aku. Gitu, saudara, amin. Ya, kita misal gini, bahasa kasar ya banyak lah ya, keluarga kami ada yang terserang COVID, tapi puji Tuhan mujizat terjadi, luar biasa, mujizat Tuhan ajaib. Intinya begini, saudara, tidak penting, silakan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang takut akan Tuhan dan ikut dalam rencana Allah. Jadi intinya, saudara, mungkin kita nggak mengerti ya. Sekarang saya percaya teman saya pendeta, ya, hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan meninggal. Kami juga waktu itu kami juga sedih, kami juga gimana gitu ya, manusiawi. Tapi kami sadar, saudara, nggak penting. Nggak penting bagaimana seorang itu mati. Yang paling penting bersama siapa dan di dalam siapa dia meninggal. Mari kita buka Yohanes pasal 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan, Bapak sekalian. Tuhan bilang begini, Yohanes pasal 10 ayat 28, 27 dan 28. Saudara perhatikan, ini penting. Makanya saudara mesti punya keyakinan secara pribadi. Pastikan bahwa saudara itu punya keyakinan. Pastikan bahwa saudara itu punya kepastian memperoleh hidup kekal, saudara. Karena ini yang paling fundamental. Ini yang paling penting, ya. Setelah semua pengharapan kita, pegangan kita hancur, pegangan kita runtuh, dan misalnya bahasa kasarnya kita mesti dihadapkan dengan kematian, ya sudah, hadapi. Tapi Alkitab berkata begini, Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Saudara nikmati ayat ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Amin, saudara. Ya, saudara, ini bukan kata rumput yang bergoyang. Ini bukan kata orang. Ini bukan katanya, tapi Tuhan yang ngomong langsung. Tuhan berkata, saya ulangi, saudara, perhatikan firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan kehidupan yang kekal. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Wah, dahsyat, saudara. Katakan amin, saudara. Ya, ini, saudara. Ya, kita jujur ya, kita nggak bisa menghindari. Ya, sama seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ya, mesti hadapi itu api. Tapi di situ itu kita lihat bahwa mujizat Tuhan luar biasa. Tapi dia bilang begini, seandainya pun kamu harus mati, kami tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pemberi hidup kekal. Kata lain, saudara mesti penting, ya. Ini pondasi, ya. Saudara mau ngomong itu, mau ngomong ini, bagaimana cara menghindari penyakit ini, bagaimana membersihkan tangan. Tapi orang lupa bagaimana mempersiapkan kehidupan kekal itu, saudara. Ya, orang mencoba ini, pakai ini, trik ini, tapi lupa pondasi yang paling penting. Saudara harus mempunyai keyakinan bahwa saudara sudah memperoleh hidup kekal. Makanya Alkitab berkata, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini,
sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Kenapa di dalam Yesus ada kehidupan kekal, saudara? Karena di dalam Yesus ada hayat. Waktu kita percaya Yesus dan terima dia masuk dalam hati kita, Yesus itu yang adalah sumber hayat itu masuk ke dalam roh kita, dan dia berdiam di dalam kita. Roh kita yang mati dilahirkan. Katakan amin, saudara. Mari ayat terakhir saya mau sampaikan, saudara, betapa indahnya kasih karunia Tuhan ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, Bapak sekalian. Ya, kenapa Pak di dalam Yesus itu ada kehidupan? Bapak kok bisanya ngomong apa dasarnya gitu, bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan kekal, ya? Saudara, saya akan bacakan di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan, saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak sekalian, saudara mesti mengerti, Yesus itu roh. Amin. Ya. Yesus itu sebenarnya roh, ya, yang menjadi daging, saudara. Amin. Yesus itu ada roh yang menghidupkan. Maka Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya, tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Tuhan berkata kepada Marta, ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Katakan amin, saudara. Ya, saudara, mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Ya, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Itu Adam yang pertama, manusia biasa, yaitu kita yang dibuat dari debu dan tanah, dan Allah menghembuskan rohnya menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang kedua, Kristus bukan, saudara. Siapakah itu Kristus yang sebenarnya? Kristus itu adalah roh. Apa itu? Mari kita baca, saudara. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Katakanlah, saudara. Ya, jadi saudara, kehidupan kekal itu bukan dinikmati nanti kalau saudara meninggal. Bukan. Kehidupan kekal itu dimulai waktu Yesus yang adalah roh yang menghidupkan itu, yang bergerak dalam pribadi Roh Kudus itu, kita percayai dan kita undang dia masuk ke dalam hati kita, sehingga roh kehidupan itu masuk ke dalam roh kita yang mati dihidupkan, dan sejak saat itulah kita memperoleh kehidupan kekal. Jadi kehidupan kekal itu bukan nanti kita nikmati pas kita meninggal. No, kehidupan kekal itu kita nikmati sejak saudara buka hati dan menerima roh kehidupan, yaitu Roh Kudus, yaitu roh anak Allah, masuk ke dalam hati saudara, dan roh saudara yang mati dihidupkan. Katakan amin. Ayat terakhir, saudara, untuk meneguhkan saudara, Roma pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saudara. Ya, Roma pasal ke-8. Saudara, saya percaya saudara tidak akan tergoncangkan jika saudara menikmati, membuka hati terhadap firman Tuhan ini. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan gak mungkin dusta. Firman Tuhan adalah kebenaran. Katakan amin. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Hidup oleh roh. Ayat 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh Kudus, roh yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan saudara, ya. Jadi waktu Roh Kudus masuk dalam hati saudara, ya, saudara sebelumnya nggak bisa datang sama Bapa, nggak bisa teriak, nggak bisa berdoa, nggak bisa menjerit. Tapi begitu roh saudara dihidupkan, roh saudara yang mati, maka saudara berkata, ya Abba, ya Bapa. Katakan amin, saudara. Ya, yang terakhir, saudara, bagaimana kita tidak tergoncangkan, saudara, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita kadang-kadang kita jujur, ada titik di mana kita nggak sanggup dengan kekuatan sendiri kita terus melangkah. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, ada titik di mana dalam kehidupan kita logika, rasio itu mentok, nggak ada jalan keluar. Katakan amin. Ya,
Kita butuh hal yang supranatural, yang di luar kemampuan kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, hari ini demikian firman Tuhan. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat terakhir, Bapak sekalian. Yohanes 4, pasal 4, ayat yang ke-20. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-13, Bapak sekalian, sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita bisa penat, kita bisa mengalami stres, kita bisa mengalami situasi yang kadang-kadang secara manusia mentok, ngeblok, saudara. Tapi demikian firman Tuhan, ada berkat supranatural yang Tuhan sediakan di dalam Kristus. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pribadi yang menghibur dan menguatkan saudara yang bekerja dari dalam. Salah satu yang kita butuhkan adalah kita butuh roh kita disegarkan. Mari kita buka ayat terakhir, Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Ayat 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ibu sekalian, saya percaya kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Ya, kita butuh kesegaran batin yang terus dikerjakan oleh Allah, dan itu hanya mungkin dikerjakan melalui pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah mata air yang tinggal di atas saudara. Amin. Jangan sampai saudara mengalami kekeringan. Ya, jangan saudara mengalami ketandusan. Saudara, Alkitab berkata, kepada kamu diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Roh Kudus adalah sumber mata air, itu tinggal di atas saudara. Sayang kalau saudara tidak bisa menikmati mata air yang bisa mengalir dengan deras, mata air yang bisa memancarkan kehidupan yang begitu indah, yang membuat hidup saudara tidak mengalami kekeringan, ketandusan. Ayo, bagaimana Pak caranya supaya mata air Roh Kudus itu boleh memancarkan kasih, damai sejahteranya, sukacitanya meluap dalam hati saudara? Saudara mesti bangun manusia, saudara. Ayo, saudara mesti banyak baca firman, saudara banyak pujian dan penyembahan, saudara banyak berbahasa roh. Sebab bahasa roh adalah sarana untuk kita membangun koneksi dengan Roh Kudus, dan kita belajar untuk mulai menggali sumber mata air kehidupan itu dalam hidup kita. Katakan amin, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah saudara, Tuhan berkata, bagaimana supaya kita tidak tergoncang? Jika ada makanan minum, cukuplah itu. Yang kedua, saudara, kita punya akses kepada penghibur damai sejahtera, itu Bapa sumber kehidupan melalui darah Yesus. Kita punya akses masuk hadirat. Yang ketiga, saudara mesti punya kepastian keselamatan kekal. Yang keempat adalah Roh Kudus, mata air kehidupan, memberikan saudara kesegaran, kekuatan, penghiburan zaman Tuhan luar biasa. Katakan haleluya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Bapakku berdoa buat jemaat GB Anggrek yang Tuhan kasihi. Aku tidak tahu bagaimana situasi yang mereka alami hari ini. Biar Roh Kudus menjamah mereka. Roh Kudus menghujani mereka dengan pengurapan yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Amin. Ya, baik Bapak sekalian, shalom. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita, Bapak sekalian. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus pagi ini. Biar melalui perjamuan kudus kiranya boleh kasih kita semakin ditambahkan sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenang betapa kasih Tuhan begitu luar biasa, begitu ajaib buat kita. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya membacakan ayat Bapak sekalian yang berkaitan dengan perjamuan kudus tersebut. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara ambil
roti, angkat tinggi-tinggi melampaui kepala Bapak sekalian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai wadah di mana mesti kami yang menanggung hukuman, tapi Engkau yang menanggung hukuman. Tubuhmu hancur supaya kami boleh sehat. Dan Engkau berkata, oleh bilur-bilurmu kami boleh sembuh. Demikian ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yuk sama-sama Bapak sekalian. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan, katakan Kau luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau telah mati, bangkit Tuhan. Kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menjadi perantara buat kami, menjadi pendoa syafaat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Ya, shalom Bapak sekalian, saya percaya, saya berharap, saya rindu kiranya saudara boleh dijamah Tuhan melalui ibadah hari ini. Saudara boleh mengalami kasih Tuhan, boleh disegarkan, boleh mengalami kasih yang luar biasa, sehingga saudara kekuatan baru, boleh melangkah, bergerak bersama Tuhan. Mari Bapak sekalian, sebelum Bapak sekalian melanjutkan aktivitas hari ini, sebelum kita menutup ibadah kita, mari saudara, siapa yang saudara untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Mari angkat dua tangan Bapak sekalian, buka hati Bapak sekalian. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai hidup saudara mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Ku sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan.
hanya untuk menyembah. Ya Yesus, oh Yesus, ku sembah, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku